السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan kembali pengajian rutin kita masih dalam pembahasan tafsiran singkat dari surah Al-Baqarah, yang insyaallah malam hari ini kita masuk pada ayat 188. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat 188, ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا, dan janganlah kalian memakan, dan janganlah kalian memakan amwalakum bainakum, harta-harta di antara kalian, bil batili, dengan cara kebatilan. Dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian bil batili, dengan cara kebatilan. Ayat ini menjadi salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang mengharamkan mengambil harta orang lain dengan cara kebatilan. Dan memang para jamaah sekalian, hukum asal darah manusia, hukum asal harta manusia, dan hukum asal kehormatan manusia, si telu ini hukum asalnya adalah haram untuk diganggu. Darah, harta, kehormatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah saat melakukan hajjatul wada', haji perpisahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian untuk mengganggunya.
Si telu ini hukum asal darah manusia haram. Artinya tidak boleh kita membunuh siapapun kecuali dengan alasan yang dibolehkan oleh agama. Itu pun pemerintah yang melakukannya. Misal orang yang membunuh, maka dia dibunuh. Orang yang murtad keluar dari agama Islam, dia disuruh bertaubat selama 3 hari. Lamun selama 3 hari ini alhamdulillah dia bertaubat, selesai masalah. Tetapi kalau ternyata dia tidak mau bertaubat, maka dalam Islam dia dihukum bunuh, tetapi yang menerapkannya pemerintah. Nabi SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang merubah agamanya, maka silahkan bunuh dia, pemerintah. Nah, ini dia hukum asal darah manusia haram. Begitu pula kehormatan. Makanya dalam Islam diharamkan ghibah, diharamkan ngerantik dengan. Dalam Islam diharamkan fitnah, menuduh orang. Dalam Islam diharamkan merusak nama baik orang. Kenapa? Karena hukum asal kehormatan itu haram. Kecuali kalau ada sebabnya. Di antara sebabnya, boleh menggibah orang kalau orang tersebut dia mengajak kepada kesesatan secara terang-terangan. Maka boleh kita sebutkan keburukannya. Dendek dadeketin orang tersebut, kenapa? Dia mengajak kepada kesesatan. Boleh disebut keburukannya. Atau kalau dia minjam uang, tidak pernah suka mengembalikan, atau kadang sering sengaja telat-telat mengembalikan pinjaman uang. Nabi SAW bersabda, "Layyul wajid zulmun." Orang yang mampu membayar hutang lagu sengaja ditunda-tunda padahal sudah jatuh tempo, zulmun, kezaliman, yuhillu irdahu, menghalalkan kehormatannya. Kata para ulama, menghalalkan kehormatannya untuk digibah. Ya. Hukum asalnya kehormatan manusia haram. Nah, yang ketiga adalah harta. Hukum asalnya tidak boleh kita mengambil harta siapapun kecuali dengan cara yang dibolehkan oleh agama. Misalkan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam. Ini dibolehkan oleh agama. Nah, kita kembali kepada ayat ini jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian memakan harta di antara kalian bil batil, dengan cara kebatilan. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan beberapa contoh mengambil harta orang dengan cara kebatilan. Simbe ngarninna mengambil harta orang dengan cara kebatilan. Simbe contohnya, beliau mengatakan, wa yadkhulu bidzalika akluha ala wajhil ghasab. Yang pertama, termasuk memakan harta orang dengan cara kebatilan adalah al-ghasab, merampas, mengaku-ngaku milik orang padahal kita tahu itu bukan milik kita. Tiang ngepe ini padahal jelas kita tahu bukan milik kita. Ya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan,
man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminin, siapa yang mengambil hak seorang muslim biyamin, bahkan dengan cara bersumpah, demi Allah tiang ngepe ini, padahal dia tahu bukan milik dia. Ya. Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan cara sumpah, au faqad aujaballahu lahun nar, maka sungguh Allah wajibkan baginya masuk neraka. Wajibkan. Wa harrama alaihil jannah, dan sebaliknya Allah haramkan atasnya syurga. Tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, wahai Rasulullah, meskipun yang diambil itu sesuatu yang sepele, tetap ke dia diancam oleh Allah ini, diancam wajib masuk neraka dan haram masuk surga. Wa in kana syai'an yasiran, meskipun sepele, kecil, kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa in kana qadiban min araq, meskipun sekedar siwak. Siwak batur, tan tahu ta siwak batur ta lagu tiang ngepe ni. Ndek siwak dengan demi Allah tiang ngepe ni. Wa in kana qadiban min araq, meskipun sekedar siwak. Faqad aujaballahu lahun nar, Allah wajibkan dia masuk neraka. Wa harramallahu alaihi al-jannah. Berapa lagi si belian? Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man iqtata'a shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil tanah orang lain dengan cara zalim, shibran, meskipun sejengkal. Bau tanah alat punti sejengkal ke? Di tanah sejengkal bau? Dia bau. Berapa lagi lolon bunut si belian. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengambil tanah orang lain dengan cara zalim, shibran, meskipun sejengkal, tawwaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin, Allah akan kalungkan di lehernya pada hari kiamat 7 lapis bumi ini. Hadis sahih dari Imam Muslim. Ya. Di sebagian tempat kadang tatkala kebun bertetangga dengan kebun orang lain, kadang sebagian orang sengaja digeser-geser patok kebunnya itu, geser supaya lebih apa? Lebih luas. Iya. Awalnya kebunnya satu arah, tunggu 10 tahun 10 arah jadi la ilaha illallah, geser. Tawwaqahu Allahu iyyah, Allah kalungkan di lehernya itu min sab'i aradin, 7 lapis bumi. Nah ini al-ghasab. Yang kedua was-sariqah, di antara memakan harta orang dengan kebatilan, mencuri, jelas. Termasuk mencuri, minjam uang dengan niat tidak mau mengembalikan. Wah, dari awal jamaah sekalian, dari awal tatkala minjem itu sudah ada niat tidak akan mengembalikan. Ya jemaah, tapi ya alasan dari awal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis ini dihasan sahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Idza tadayyana rajulun dainan," apabila seseorang itu berhutang, wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyah, sambil berniat tidak akan membayar hutangnya. Sambil berniat, wah ada niat dari awal. Laqiyallaha sariqan, hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah sariqan, sebagai seorang pencuri.
Bedayatkan ca Allah, dan Allah mengecapnya sebagai seorang pencuri. Dende enteng masalah otang ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang dua laki-laki dari kalangan Bani Israel. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ada seorang laki-laki Bani Israel minjem uang kepada laki-laki Bani Israel yang lain. Alfa dinar, 1000 dinar. 1 dinar sekitar 4,25 gram emas. Berarti lamun 1000 dinar 4250 gram. 4 kilo. 4 kilo ya? Iya. 4 kilo 250 gram emas dia pinjam, tapi dalam bentuk uang kepeng, dinar. Maka tempat dia meminjam itu, apa kata tempat dia meminjam itu? I'tini bisyuhada ushiduhum, datangkan saksi. Ya luwe lalu sehingga ada ini harus ada saksi. Ushiduhum, ya. Maka yang minjam ini mengatakan, kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi kita. Kemudian tempat dia minjam mengatakan, fa'tini bil kafil, kalau begitu datangkan kafil. Kafil itu penanggung jawab. Kalau tadi saksi, nengka penanggung jawab. Seandainya ida ngumbe-ngumbe, seandainya ida mati misalkan, ada tempat saya nuntut nanti, ada tempat saya nagih nanti, itu namanya kafil. Lamun saksi, sekedar jadi saksi, ida tentu bapak ini berotang nih, bapak ini sekedar saksi. Ketika dimintai saksi, apa jawabannya? Cukup Allah jadi saksi. Ketika dimintai kafil, penanggung jawab, dia mengatakan kafa billahi kafila, cukup Allah jadi penanggung jawab. La ilaha illallah. Cukup Allah jadi penanggung jawab. Apa kata orang tempat dia meminjam? Sadaqta, betul. Cukup Allah jadi saksi, cukup Allah jadi penanggung jawab. Akhirnya dia pun diberikan 1000 dinar. Sebelum mereka pisah, dia mengatakan, kemungkinan saya akan safar lewat laut, nyebrang laut. Ini kata yang minjem ini. Nanti kalau jatuh tempo saya akan pulang untuk membayar hutang ini. Gentiang nyebrang laut dulu ini, ada keperluan. Kalau jatuh tempo yang disepakati, saya akan balik untuk membayar. Akhirnya betul jamaah sekalian, dia pun nyebrang. Taib. Tatkala jatuh tempo, orang ini segera pergi ke pelabuhan nyari kapal untuk kembali. Untuk apa? Bayar hutang. Nyari kapal. Tetapi ternyata tidak ada kapal hari itu. Sepi. Sampai-sampai pong-pong nondara, perahu nondara. Sepi. Akhirnya laki-laki ini mengambil sepotong kayu. Dia ambil sepotong kayu, lalu dia lobangi kayu tersebut. Ya. Kemudian dia masukkan 1000 dinar di sana. Sambil dia tulis surat pesan, dia masukkan. Kemudian dia mengatakan, Allahumma innaka qad alimta anni istaslabtu fulanan alfa dinar. Ya Allah, Engkau mengetahui saya punya hutang kepada bapak fulan 1000 dinar. Dia minta saya mendatangkan saksi, saya katakan engkau ya Allah jadi saksi, dia terima. Dia minta saya mendatangkan penanggung jawab, saya katakan engkau ya Allah cukup jadi penanggung jawab, dia terima.
Dan sekarang engkau tahu ya Allah, saya betul-betul jujur ingin mengembalikan hutang itu, balagu masalah tidak ada apa? Kapal. Lalu dia mengatakan, wa inni astaudiukaha, sekarang tiang titip kepadamu ya Allah pembayarannya ini. Saya titip ya Allah pembayarannya. Lalu dia lempar kayu tersebut. Lek dalamnya 4 kilo 250 gram emas. La ilaha illallah. Dia lempar. Lihat bagaimana jujurnya orang ini. Ya, dia lempar. Ternyata tempat dia minjem itu juga nunggu di pelabuhan. Ya, marak misal si bebayar ini di pelabuhan Pototano Sembawa. Si tempat dia berutang pelabuhan Kayangan nih, pelabuhan Lombok, nunggu saja dia. Mana orang yang mau bayar hutang itu? Sampai telep matahari tidak ada. Tetapi dia melihat ada kayu, maka dia ambil kayu tersebut, niatnya hatoban li ahlihi, sebagai kayu bakar untuk keluarganya. Ya lumayan. Ya, untuk untuk mongka dia ambil. Ketika dia belah, tiba-tiba dia temukan 1000 dinar. Baik. Setelah beberapa waktu jamaah sekalian, yang minjem itu dapat dia kapal. Setelah beberapa waktu baru mau kapal, dia pun langsung pulang membawa 1000 dinar yang baru. Kenapa? Khawatir jangan-jangan 1000 dinar di kayu itu tidak nyampe. Malik ya nyiapang 4 kilo 250 gram emas, Malik. Subhanallah. Khawatir jangan-jangan itu tidak nyampe. Setelah sampai, langsung dia datangi tempat dia minjem. Dia katakan, ini pinjaman saya 1000 dinar. Mohon maaf, sebenarnya dulu itu saya ingin segera bayar, cuman masalahnya tidak ada perahu, tidak ada kapal. Apa kata tempat dia minjem itu? Apakah engkau pernah mengirimkan sesuatu? Ya. Dia mengatakan, arak kayu kirim tiang, belagu khawatir tiang tidak sampai. Kata dia, sesungguhnya Allah sudah menyampaikannya, bawa kembali 1000 dinarmu itu. Nah ini jamaah sekalian, dende entengang masalah minjem uang ini, berotang ini. Kalau memang berotang silahkan bayar. Karena lamun tersengaja ndek narak niat tegen bebayar, laki Allah sariqan, laun lek jelo kiamat bedayat kita kanca Allah, apa status ta, apa gelar ta? Pencuri. Gelar kita pencuri. Kemudian di antara bentuk memakan harta dengan kebatilan, wal khiyanati fi wadi'atin aw 'ariyatin aw nahwi dzalik, berkhianat di dalam masalah titipan. Ngendeng maaf, kadang sebagian pegawai di kantor dititipin uang sama kantor, tolong belikan barang, misalkan laptop atau komputer, dikasih uang sekian puluh juta. Kadang sindik na jari harga, padahal harga laptopnya 5 juta. Lagu ngendeng dia kepada pemilik toko, bisa saya minta cek kosong katanya, nota kosong. Bareh itu atur harganya, ditulis harganya satu laptop 7 juta, padahal pira 5 juta, si 2 juta. Khianah fi wadi'atin. Ya. Ada seperti ini. Ya. Ada salah seorang jamaah kita, beliau punya toko elektronik besar. Beliau mengatakan, alhamdulillah Ustadz, masih tiang bertahan. Alhamdulillah masih tiang bertahan. Tidak mau melayani pegawai-pegawai yang minta nota kosong.
Padahal mereka itu beli banyak. Ya, misalkan misalkan komputer, kita butuh 20 komputer, lagu sade kita nota kosong. Lebih baik cari di tempat lain, cari tempat lain. Padahal 20 pira juta dapat beliau, tapi tidak mau. Alhamdulillah. Iya, dia mengatakan seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini duit gati pegawai-pegawai datang ini beli barang elektronik, kemudian minta apa? Nota kosong. Bareh, kenapa nota kosong? Nanti diatur harganya di sana. Subhanallah. Bahkan ada sebagian kadang, mohon maaf, sebagian kadang mengatakan, mumpung kepeng kantor katanya. Kadu ya, mumpung kepeng kantor, tidak kepeng tem sih. Mumpung kepeng kantor. Kok mumpung kepeng kantor? Iya. Baik, ini dia khianah fi wadi'ah. Termasuk juga wa yadkhulu fi dhalika akhdhuha bisababi gishin fil bai'i wasyira' wal ijarati wa nahwiha. Termasuk mengambil harta orang dengan cara curang ketika jual beli. Ini jelas. Ya. Sebagai pedagang, tahu ta barang ta ada cacatna, lagu sebut ta cacatna. Maka ini mengambil harta pembeli itu dengan cara kebatilan, atau pembeli uangnya yang cacat, robek parah, ya, lagu disembunyikan, dilipat, ya. Disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Mausu'atul Akhlaq, ditulis oleh Syekh Abdurrahman Yasin. Beliau menceritakan, anna ahadas salihin, dulu ada seorang laki-laki saleh, layak arak dengan nama Soleh Gati. Dia punya toko pakaian, dan dia memiliki pekerja di sana, arak pegawai dia di toko itu. Dan dia berpesan, jamaah sekalian, dia katakan, lek toko pakaian ini ada beberapa pakaian yang ada cacatnya, ada cacat di tangan, ada cacat di ini. Tolong kalau ada pembeli datang kasih tahu cacatnya itu. Baik. Hafal betul dia pakaian-pakaian yang cacat itu. Lamun ada pembeli datang, tolong beritahukan cacatnya. Faja'a dzata yaumin yahudiyun. Lek sopok jelo, ada seorang pembeli Yahudi. Kemudian pembeli Yahudi tersebut ingin membeli salah satu pakaian yang kebetulan cacat itu. Dan pemilik toko tidak ada. Siara sekedar pegawai. Apa kata pegawainya tersebut? Hada Yahudiyun. Nah, kebetulan Yahudi ini. La yahummuna an nutli'ahu ala haqiqati thiyab. Sang bauru ana ditulah mada ialah Yahudi. Dengan kafir ini. Mungkin boleh kita sembunyikan cacatnya. Orang kafir, lamun dengan Islam datang belanja, baru tabada cacat. Lagu Yahudi ini. Ya subhanallah. Yahudi. Akhirnya betul tidak dikasih tahu, dibeli. Berapa harganya? 3.000 dirham. Padahal ada cacat. Kemudian setelah selesai pulang Yahudi ini, maka datang pemilik toko ini. Dia lihat salah satu pakaian yang cacat tidak ada. Dia katakan, mana pakaian yang cacat di sini itu? Sudah terjual. Siapa yang membelinya? Seorang Yahudi. Berapa harganya? 3.000 dirham. Apakah engkau memberitahukan cacatnya? Tidak. Dia katakan, sini uang 3.000 dirham itu. Kemana perginya orang Yahudi? Kebetulan orang Yahudi itu sekedar lewat. Maksudnya Yahudi ini musafir. Musafir bersama rombongan, dan rombongannya itu sudah pergi.
Langsung dia kejar jamaah sekalian. Piran bedait telu jelo telu kelem bro bedait. Ba'da thalathati ayyam, setelah 3 hari 3 malam ketemu. Dia katakan, betul engkau yang beli pakaian saya di toko ini? Betul. Berapa harganya? 3.000 dirham. Ini saya kembalikan 3.000 dirhammu itu. Balikkan pakaian itu. Kenapa? Ya cacat. Lagu apa kata orang Yahudi itu? Kenapa engkau seperti ini? Ya. Kan dah sampai balik tiang telu jelo telu kelem. Kenapa? Laki-laki soleh itu mengatakan, karena Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man ghasyana falaisa minna, siapa yang curang bukan termasuk golongan kami. Apa kata Yahudi itu? Ketahuilah, uang saya yang 3.000 dirham itu palsu, kata. Aduh. Toib. Kepeng tiang endah si 3.000 itu, 30.000 itu atau 3.000 itu palsu, uang saya itu. Ya. Lalu dia pun Yahudi ini mengeluarkan 30.000 yang lain. 3.000 yang lain dia keluarkan. Dia katakan, ini dia 3.000 dirham yang asli. Ya. Saya bayar pakai asli. Dan saya tambah. Apa tambahannya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Lamun tentu-tentu kita praktekkan akhlak Islam, banyak orang tertarik. Makanya sering tiang ulang-ulang ucapan dari Ustadz kita rahimahullah, Ustadz Fauzi Athhar rahimahullah. Dulu beliau sering mengatakan kepada kami, al-Islam mahjubun bi ahlihi. Indahnya agama Islam ditutup oleh perilaku pemeluk Islam itu. Batang endang, maaf, saya ketangkep maling ketika ditanya namanya, nama orang Islam. Satu ditangkap merampok ketika ditanya namanya, nama orang Islam. Satu ditangkap menipu ketika ditanya nama orang Islam. Islam tidak pernah mengajar itu. Belagu terkadang sebagian orang Islam yang merusak indahnya Islam itu. Begitu tidak dipaksa Yahudi ini, dia mengatakan nekepeng 3.000 dirham yang asli saya tambah asyhadu an la ilallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini dia termasuk memakan harta dengan kebatilan, yaitu curang di dalam jual beli. Wa yadkhulu fi dzalika isti'malul ujara wa akli ujratihim, termasuk makan harta dengan cara kebatilan. Kita menyuruh orang bekerja tetapi tidak bayar upahnya. Nah, ini parah gati nih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis apa? Qudsi. Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Allah katakan, ada 3 golongan manusia, kata Allah, ana khasmuhum, aku menjadi musuh bebuyutan mereka yaumal qiyamah, hari kiamat. Lek jelo kiamat kita berharap Allah kasihan kepada kita, tapi ada 3 orang justru Allah katakan musuh bebuyutanku pada hari kiamat. 3 orang. Yang pertama, rajulun a'ta bi thumma ghadar. Yang pertama, orang yang membuat janji dengan bersumpah atas nama Allah, thumma ghadar, kemudian dia langgar janjinya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan contohnya arak dengan mada'idah rahasia, arak dengan bercerita lidah rahasia. Setelah orang itu bercerita, dia mengatakan, dendek dah cerita yangnya dendek, dendek dah sebarangnya, rahasia ini tolong jangan sebarkan. Demi Allah, lamun lek tiang ja aman. Iya, lamun lek tiang ja aman, terkunci insyaallah. Demi Allah, kata dia. Lagu beruna sejelo segubuk nau ya. Orang ini akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Yang pertama.
Yang kedua, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Seseorang yang menjual orang merdeka, kemudian dia makan hasil penjualannya. Lamun si bau manusia, si bau tajual adalah budak. Manusia yang boleh dijual budak. Tapi ini orang merdeka dijual. Pernah tiang sampaikan kepada pelungguh di masjid ini, Tuan guru kita, semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau, Tuan Guru Haji Muharrir hafizahullah ta'ala wa syafahu wa ra'ah wa afah, tiang dulu hadir di pengajian beliau. Beliau menyampaikan hadis ini. Beliau mengatakan, termasuk orang yang menjual orang merdeka lalu dia makan hasil penjualannya, yang akan jadi musuh Allah pada hari kiamat, ngendeng maaf, orang-orang yang memberangkatkan orang bekerja, lamun bahasan tiang tekong, dia berbohong kepada pekerja yang dia kirim itu. Piraja gaji intali itu, misalkan di Malaysia, piraja gaji intali Malaysia, insyaallah gaji inda lamun 10 juta sebulan dia mau dah ngirim kah? Ya. Pokoknya muda. Padahal dia tahu di sana sulitnya luar biasa. Tapi tetap hanya untuk menjual orang ini supaya dia cepat dapat uang. Akhirnya orang pun pergi ke sana, sampai itu jamaah sekalian sakitnya luar biasa, sehingga orang tersebut pun kabur lari. Tuan guru kita Haji Muharrir hafizahullah mengatakan ini masuk dalam hadis ini. Kecuali lamun wahta jujur jamaah sekalian, sang ara 5.000 ringgit ruana gaji indah sebulan. Terus kumbe muda atau anu yang tiang tahu di sana ya lumayan mudah yang tiang tahu. Kemudian orang itu berangkat, sampai itu ternyata pekerja ini yang tidak puas. Kemudian dia kabur, banding tidak masalah. Gajinya dia terima 5.000 di sana, lagu dia puas. Akhirnya dia pun kabur, ini di luar tanggung jawab. Lagu si bermasalah adalah menipu orang. Paham ini? Nipu orang. Kemudian yang ketiga yang menjadi musuh Allah, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu falam yu'ti ajrahu. Seseorang yang menyuruh orang lain bekerja sampai selesai pekerjaan ini lalu dia tidak berikan upahnya. Apa maksudnya tidak memberikan upah? Syekh Ibn Utsaimin mengatakan dua. Si pertama, tidak memberikannya upah sama sekali. Ya. Dengan wah bekerja sebulan 2 bulan, tahu-tahu kabur kok. Yang pegang gaji ini kabur. Orang tidak dapat gaji sama sekali. Yang kedua, termasuk tidak memberikan upah adalah tidak memberikan upah sesuai kesepakatan. Padahal pekerjaan wah selesai. Pira jagen gaji entah lamun selesai balai ini tukang misalkan, pira jagen mau tah upah tah sampai selesai 10 juta. Lagu harusnya sesuai gambar deh, sesuai gambar. Betul-betul rumah itu jadi sesuai gambar, lagu ternyata 7 juta. Macam alasannya, potongan ini, potongan itu. Ini kena juga dengan hadis ini. Kena. Memakan harta orang dengan kebatilan. Ya. Ini juga penting untuk diperhatikan masalah upah orang. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, a'til ajira ajrahu qabla an yajib fa'araquhu. Berikanlah pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. Sebelum keringatnya kering, kata Syekh Ibn Utsaimin,
Maksudnya segera berikan upahnya kalau sudah selesai bekerja atau kalau sudah waktu menerima upah atau gaji. Adapun perkataan mengatakan sebelum upahnya, sebelum kering keringatnya, ini sekedar bahasa kiasan. Kenapa? Karena arak dengan megawean darat keringatnya, dengan semegawean lek kantor berasi kan dek manda sadik pegawai enda gaji akan darat keringatnya. Ini keliru ini. Hadis mengatakan berikan pegawai upahnya sebelum kering keringatnya, mendarat keringatnya ini. Taib. Ini maksudnya segerakan. Iya, segerakan. Dia tak tahu jamaah sekalian, bisa jadi orang itu banyak janji yang dia gantungkan di upahnya itu. Kita tidak tahu. Ya kadang kita rukat karena aduh tunda seminggu 2 minggu, dendek ngeremon lalu. Seminggu 2 minggu mesti tunda, dendek ngeremon. Kita tidak tahu, bisa jadi ada janji yang banyak digantungkan di sana. Sang yara otang ruang. Insya Allah jemaah tiang bayar otang tiang di tanggal seki. No, kenapa? Tanggal seki tiang mau gaji, balagu ndek man. Apa dia akan sampaikan kepada tempat dia berjanji? Istrinya mengatakan, piran jagenda beliang ita Magicom no, ya seda Magicom no, piran genda beliang ita. Jemaah tanggal seki no. Tahu-tahu tanggal seki tidak. Ya kita sebagai yang mempekerjakan mudah saja mengatakan, aduh seminggu 2 minggu mesti pada sabar. Kita tidak tahu. Ya. Nah ini dia, termasuk memakan harta orang dengan kebatilan. Banyak sekali yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini. Intinya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan harta di antara kita dengan cara kebatilan. Masih luwe cara si halal. Lamun da kita si sampeang tiang si beruk ni banyak tidak terjadi? Banyak. Dan ini menunjukkan kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, nanti akan datang suatu zaman, nanti lihat saja, akan datang suatu zaman 1400 tahun yang lalu Nabi menyampaikan ini. Nanti akan datang suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadha, saat itu orang tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan, amin halalin amin haram, apakah halal atau haram, tidak lagi peduli. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Yang maaf atas segala kurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Di sini ada pertanyaan jamaah sekalian dari jamaah yang mengikuti kita. Pertanyaan yang pertama, apakah termasuk seorang yang menjual orang yang merdeka, orang yang pekerjaannya menjual diri dengan nina sinjual diri? Ya. Si jari penzina menjual diri. Apakah ini termasuk menjual orang merdeka? Tentu tidak. Tidak. Tetapi bukan berarti itu bukan dosa, itu dosa besar. Selaku tak paham zina itu dosa besar. Selaku tak paham. Ya. Tetapi tidak masuk dalam kategori menjual orang merdeka. Karena yang dimaksud menjual orang merdeka itu pihak ketiga. Mara si sebut si bro nih, dia jual orang merdeka, ada pegawaian di negara ini, bahkan subhanallah, bahkan ada yang dia katakan ada pekerjaan gajinya sekian di negara ini, sampai di sana orang yang dia kirim itu justru dijual organ tubuhnya. Kan beberapa waktu yang kemarin itu, la ilaha illallah, dikirim ke sana niat dengan lalu bekerja lalu megawean, sampai di sana ternyata diambil jantungnya, diambil ginjalnya. Ini besar sekali di hadapan Allah SWT. Adapun yang menjual dirinya, maka ini adalah perbuatan zina tentunya, dosanya besar. Sini pertanyaan lain di luar pembahasan, apakah tidak ada perkara khilafiyah di dalam masalah cadar? Di narak ke perbedaan pendapat dalam masalah cadar, kata beliau. Lamun tidak berketuan arak ke perbedaan pendapat, ya jelas arak. Jelas arak. Apa tempat perbedaan pendapatnya? Apakah cadar wajib atau tidak? Ya. Kebanyakan ulama mengatakan cadar wajib. Kebanyakan ulama. Terutama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan cadar itu wajib. Ya, cadar itu wajib. Dan itu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh para wanita di zaman Nabi SAW. Mana dalilnya? Nabi SAW, apa kata beliau? Wanita-wanita yang ihram jangan pakai apa? Cadar. Ini menunjukkan mereka biasa pakai cadar. Lamun seandainya ndek wah ngadu cadar, untuk apa dilarang? Ida dengan nina si ihram dendek dengan ngadu cadar, ya Rasulullah ndek wah ngadu pentah. Mereka akan mengatakan seperti itu. Tetapi Nabi mengatakan kalau ihram para wanita jangan pakai cadar, menunjukkan mereka itu selalu menggunakan cadar. Ya, dan kebanyakan ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, seorang ulama bermadhab Maliki, dan ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, berpendapat cadar tidak wajib, tetapi lebih bagus. Cadar ndik wajib, lagu lebih bagus. Iya. Taib. Apakah perbedaan wajib kan candik wajib? Ulama yang mengatakan cadar wajib berarti wanita yang tidak bercadar berdosa. Lagu ulama yang mengatakan cadar tidak wajib, wanita yang tidak bercadar lagu ngadu jilbab besar, dia tidak berdosa, cuman lebih bagus pakai cadar. Bagus pakai cadar.
Syekh Albani mengatakan, saya sekedar berpendapat cadar tidak wajib, tapi saya anjurkan para wanita bercadar. Apalagi zaman ini zaman apa? Zaman fitnah. Ya. Taib. Lamun ada berketuan masalah perbedaan pendapat, jelas ada. Dan yang paling baik adalah pakai cadar. Ya. Cuman ibu-ibu, lamun dah ngadu cadar, terus idalik pengajian, tahu dan khusus untuk ibu-ibu saja buka cadar dah. Misalkan di atas buka cadar deh jadi bercadar no. Ya. Khawatir kita sangara ibu jadi-jadian. Karena ya luwek gati nengka ini diingatkan oleh Ustaz kita Ustaz Yazid rahimahullahu taala. Ya banyak kejadian. Ya. Tiba-tiba pernah kejadian di Mataram juga. Ara dengan mamanya bercadar, milu ya le tahu dengan Nina no. Nah ini ibu jadi-jadian ini bahaya. Buka cadar dah. Lamun dah khusus di tempat muslimat. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Ada yang ketahuan? Tidak ada? Sila. La ilaha illallah. Tukang tayak nyiur. Sekeno entaikin nyiur no sekeno engkakan kenyaman. Bagaimana yang seperti ini? Lamun wah ara izin. Lamun wah ara izin dari pemilik. Ya, kalau sudah ada izin dari pemilik maka tidak masalah. Tetapi kalau tidak ada izin, belum ada izin, dah ingat hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsin. Tidak halal harta seorang muslim untuk kita ambil, kita makan, illa an tibi nafsin, kecuali kalau dia ridho, artinya ada izin. Namun darah izin pada ini. Dia bau. Dah izin sebelumnya. Ya. Cuman masalahnya itu jemaah sekalian, girang ta izin setelahnya. Ya. Setiap lulun nyaur no kenyaman kakan teh. Setelah itu baru ta izin. Ya. Apa kata pemilik nyaur tersebut? Berarti ngumbi saran tawah kakan dah. Ndak tadah tawah. Taib. Ada subhanallah, ada yang pernah berkata seperti itu kepada tiang. Dia mengatakan, Ustaz, lamun ta izin le awal di gerang dinanya ada ita. Bareh wa ta izin, enggak boleh yang seperti ini, enggak boleh. Tidak boleh ya. Wallahu taala a'la wa alam. Masih ada mi? Baik. Apa hukumnya kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan? Ini luar biasa. Besar pahalanya. Ya. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan ketika ditanya, mana dia sedekah yang paling afdal? Apa sedekah si paling afdal? Apa sedekah si paling afdal? Ya, memang ada riwayat mengatakan afdalus sadaqah alma, sedekah yang paling afdal adalah air. Tapi dijelaskan oleh para ulama, sedekah yang paling afdal adalah yang paling dibutuhkan. Paling dibutuhkan. Tatkala gempa dulu, tiang datang ke sebuah kampung sama beberapa teman bawa bantuan beras, mie, macam. Setelah sampai di kampung itu, apa kata mereka? Ustaz, sang dek kami terlalu butuh sini, sim butuhan kami tenda.
Maka itu yang paling afdal saat itu. Tenda. Ya. Ya butuh tenda lagu Indomie sadik dah. Ya butuh Indomie tenda sadik dah. Taib. Ya melihat nginem gerupuk lendong sadik dah. Benar cocok. Taib. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan sedekah yang paling afdal itu adalah yang paling dibutuhkan saat orang itu sedang butuhkan. Beliau juga pernah ditanya apa hukumnya menunda sedekah untuk dikeluarkan di hari Jumat. Ada kebiasaan sebagian dengan sedekah Jumat. Mereka punya keyakinan sedekah Jumat lebih afdal. Kenapa? Jelo Jumat yang mulia. Apa hukumnya menunda sedekah sampai hari Jumat? Kata beliau, kalau memang ada yang butuh di hari Rebo jangan tunda sampai Jumat. Ya butuh mangan dengan ini jelo Rebo. Jumat nonde tahan dulu kah? Repot kita ini. Toib, itu dia. Yang kedua, apa hukumnya membuat alasan tidak membantu orang karena kita tahu orang ini sering berbohong. Ya ada tanda-tanda kebohongan. Misalkan dia mau minjam uang, lagu ia terkenal dengan ini, ya girang dik mayar utang atau sengaja berbohong ketika berutang. Bagaimana kalau tidak dibantu? Para ulama mengatakan jangan dibantu. Kenapa? Supaya kita tidak menolongnya di dalam kebohongannya. Ya. Supaya kita tidak menolongnya dalam kebohongannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sila. Yang umi dengan Islam si mati gantung diri. Orang Islam mati bunuh diri. Apakah dia mati di luar Islam? Tidak. Selama dia tidak menghalalkan perbuatan bunuh diri, maka itu tidak menyebabkan Islamnya batal. Dan ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ita Ahlus Sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan dan para ulama mengatakan Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang gara-gara dosa besar selain syirik dan kekufuran, kecuali kalau dia menghalalkan dosa besar itu. Da beda yang antara dengan singena riba halal kanca dengan singgawe riba. Simbe kafir. Ada dua dengan. Si pertama mengatakan riba halal. Si kedua tahu tiang riba no haram. Balagu ngombe tadah ta ini. Simbe kafir. Riba halal ini. Dia mengatakan saya tidak pernah berbuat riba, tetapi menurut saya riba itu halal. Dia kafir. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa? Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tidak ada perbedaan pendapat. Lagu dengan singgawe riba, apakah dia kafir atau tidak? Kalau tidak dia halalkan, tidak. Ya, tidak. Jadi dengan si mati gantung diri, ini tidak kafir. Wallahu ta'ala alam. Terakhir ke Pak. Masya Allah. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Diulangin ya. Coba diulangin. Lamun tiang tidak salah tangkep hadis tentang wudu baca anda ini ya, hadis tentang wudu tapi tiang kurang mampu menangkapnya ya tinggi lalu bahasa Arab dah tiang ngendang maaf kah ya, tiang ngendang maaf jemaah li ustadznya udah ketuaan si tinggian bahasa Arab Ustadz Mizan hafizahullah lamun tiang ya bawa ini ya wallahu taala a'la wa alam. Masih ada?
Nah, la ilallah. Si A ngaku ini tanah saya, papuk baluk saya. Ini tanah papuk baluk saya. Lagu si B mengatakan dulu saya sudah beli sama papuk baluk sida. Saling gugat jadinya. Bagaimana ini? Yang pertama, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Yang dimenangkan adalah yang punya bukti. Itu yang pertama. Lamun tentu ada surat tanah papuk baluk beliau atau arak saksi. Memang tanah ini tanah papuk baluknya ini. Terus ditanya saksi ini, tahu dah ke papuk baluk beliau ini berjual tanah kepada ini? Maka itu saya tidak tahu. Yang saya tahu ini tanah papuk baluknya. Adapun berjual saya tidak tahu. Paham tidak? Yang dimenangkan adalah yang punya bukti. Dan kalau seandainya si pembeli tersebut dia tidak punya bukti, ya, dan tidak ada saksi, maka wallahu taala a'la wa alam, secara hukum tetap tanah itu menjadi pemilik yang pertama. Berarti saya pemilik yang pertama, papuk baluk itu, dan jadi pemilik keturunan. Ini secara hukum. Lagu masalah seperti ini diserahkan kepada hakim. Serahkan kepada hakim. Nanti hakim yang memutuskan. Cuman secara hukum, lamun dua-duanya tidak punya bukti, dua-duanya tidak punya saksi, maka dikatakan di dalam kaidah fikih al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kan. Hukum asalnya sesuatu itu tetap di hukum pertama sampai datang bukti yang merubahnya ke hukum kedua. Paham tidak? Lamun dek narak bukti merubahnya ke hukum kedua, tetap dia baqa'u ma kana 'ala ma kan. Biarkan dia tetap di hukum yang pertama. Nah, ini dia. Wallahu taala a'lam wa alam. Lalu serahkan dia ke pengadilan masalah seperti ini. Terakhir, la ilaha illallah. Silakan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa an takuna tijaratan an taradin." Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan saling memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Illa an takuna an tijaratin, kecuali kalau itu jual beli antaradin, atas dasar ridho. Belamun ridho aja alhamdulillah. Ya, apalagi jelasang dah sebenarnya sekian kilo beratnya, balagu setelah dipotong berkurang jadinya. Sang harap si metik. Sok ndek na metik lek kantong plastik teh. Ya. Lamun na metik lek kantong plastik teh ya bahaya no. Ya, lagu lamun metik na itu yang buat dia kurang, terus ridho tidak jadi masalah. Allah mengatakan tijaratan antaradin, selama jual beli di atas ridho. Jelas tidak? Wallahu taala a'la wa alam. Demikian apa yang bisa tiang sampaikan, dengan yang maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.